Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video kali ini saya ingin membahas beberapa pertanyaan teman-teman di kolom komentar terkait masalah pendapatan gaji di Solomon. Untuk gaji di Solomon itu bervariasi, tergantung masing-masing perusahaan atau kesepakatan antara dua belah pihak, yaitu antara calon karyawan dan pihak manajemen perusahaan yang akan merekrut. Di sini gaji untuk yang skill, khususnya operator atau driver, itu bisa dikategorikan cukup lumayan. Salah satu contohnya, saya ambil salah satu contoh dari perusahaan. Kebetulan di sini banyak perusahaan, dan itu ada dari logging, ada dari tambang emas, terus termasuk tambang nikel. Nah, kalau untuk upah di logging itu dia mendapatkan upah sesuai hitungan kubikasi, di mana hitungan kubikasi itu yang diberikan oleh pihak perusahaan. Dan untuk pendapatannya per bulan, sesuai informasi dari teman-teman logging, itu bisa mencapai 30 sampai 40, tergantung hasil publikasi yang mereka dapatkan dalam per bulannya berapa. Jika hasil per bulannya minim, maka hasil itu tidak mencapai gaji mereka tidak mencapai di atas 30 atau 40. Nah, jadi yang pastinya mereka itu bisa mendapatkan upah hasil tinggi kalau material yang mereka angkut itu banyak. Nah, itu. Dan semua itu tergantung lagi kembali ke kesepakatan antara karyawan dan perusahaan. Nah, berapa yang mereka diberikan dalam hitungan-hitungan kubikasi. Nah, sedangkan untuk di tambang emas, informasi itu yang saya dapatkan itu gaji mereka di kisaran angka 19, itu gaji paten dan tidak ada upah per jamnya. Nah, mereka menggunakan sistem jam kerja itu mereka cuma 8 jam kerja. Tapi kalau bekerja di luar dari jam itu, semacam hari Minggu, itu mereka dikenakan lembur. Nah, terus untuk upah di tempat saya ini, karena kebetulan kami direkrutnya dari Indonesia. Nah, itu upah di tempat saya itu tergantung dari hasil jam kerja. Nah, kami diberikan di sini itu mulai dari basic atau gaji pokok, itu gaji pokoknya sekitar 6.000 SPD. Kalau upah per jamnya itu $25, $25.000 SPD. Nah, kalau upah per jam itu kalau dirupiahkan kisaran di 42.000 per jam. Dan kami kerja di sini dalam per hari itu 10 jam, tapi yang dihitung jam normal itu 8 jam. Nah, yang 2 jam ini dihitung lembur gitu. Jadi kalau dihitung pendapatan per bulannya itu
kalau full kerja itu bisa kami mendapatkan di angka 25 sampai 28 juta, kurang lebih begitu. Nah, buat teman-teman yang ingin kerja di Solmon atau ada panggilan kerja, alangkah baiknya buat teman-teman pertanyakan jelas terkait masalah gaji, berapa yang diberikan pihak perusahaan. Karena ketika teman-teman sudah menerima tawaran ini itu, terus mungkin tidak sesuai atau mendengar dari channel saya, tetapi teman-teman sudah berangkat ke sini, nah itu yang jadi permasalahannya. Artinya penyesalan itu ada. Kenapa nanti mau dibanding-bandingkan antara penghasilan di sini dengan di tempat teman-teman kerja. Nah, alangkah baiknya teman-teman dulu pertanyakan terkait masalah besi. Kalau memang teman-teman sepakat, ya silakan boleh diambil. Tapi kalau memang merasa teman-teman mungkin tidak cocok, mendingan tidak usah ya. Karena tujuan kita ke sini kerja itu cari uang. Itu yang penting. Karena kalau sudah di sini posisinya itu beda di Indonesia ya. Kalau di Indonesia mungkin bisa kita langsung tidak sepakat atau tidak setuju atau minim ya, kita bisa langsung balik. Tapi di sini itu tidak main-main. Untuk upah perjalanan per orang saja itu kalau kita beli sendiri tiket hampir 20 juta. Kisaran 20 bukan 20, kisaran 20 juta sampai 23 juta satu kali jalan sampai ke rumah. Nah, itu biaya ongkos perjalanan. Jadi itu yang teman-teman perlu pikirkan, mengambil